Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng narasumber yang luar biasa. Dia merupakan salah satu kru WO yang ada di Kota Palembang. Halo Kak Ariel. Halo Kak Dini. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Ariel biasanya tuh sibuk banget ya Kak, tapi hari ini udah nyempetin waktunya buat ngobrol, sharing-sharing terkait pengalaman menjadi seorang kru wedding organizer. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Ariel saat ini lagi sibuk handle acara apa ya? Oke, jadi kalau untuk sekarang tentu ada beberapa pernikahan yang sedang dihandle, dan kemarin juga baru selesai event tentang makan bergizi gratis. Kemarin jadi area duta, ya itu baru selesai juga kemarin. Keren banget ya Kak, pastinya seru banget kerja jadi kru WO. Tentunya bukan sekedar seru, tapi juga bertemu dengan beragam jenis sifat-sifat manusia. Jadi itu tantangannya kalau di dunia wedding organizer ataupun event planner gitu sih Mbak Dini. Jadi pasti setiap acara itu vibes-nya beda-beda ya Kak ya? Betul, jadi setiap acara tentu mempunyai karakteristik dan permintaan tersendiri bagi yang menyelenggarakan tentunya gitu Kak Dini. Nah, dari cerita Kak Ariel tadi, kebetulan nih Kak, aku lagi ada tugas mengenai mata kuliah pelayanan prima. Seru banget Kak ya? Iya, betul banget Kak. Jadi aku tuh pengen ngobrol nih lebih dalam tentang pengalaman Kakak selama ini yang menjadi kru wedding organizer. Bagaimana cara Kakak melayani klien maupun tamu yang datang Kak. Oke, menarik sih topiknya. Boleh kalau ada yang mau ditanyain. Boleh kita mulai aja kali ini ya Kak ya? Oke, boleh. Oke. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, pastinya Kak, kalau kita ngasih pelayanan harus komunikasi dulu ya Kak ya? Betul. Nah, jadi gimana nih cara Kakak membangun komunikasi awal dengan klien agar kesan pertama yang Kakak berikan itu terasa positif nih Kak? Oke, jadi tentunya di dalam dunia wedding, event, ataupun dunia kerja, komunikasi merupakan hal yang paling penting untuk dijaga. Jadi kalau misalkan kita di wedding organizer, misalkan dapat klien, tentunya kita harus menjaga komunikasi secara intens. Tentunya kan bakalan ada rapat, meeting pertama, meeting kedua. Nah itu harus terus dijaga komunikasinya secara intens. Dan ketika kita bertemu dengan klien, kita juga harus mindful gitu, selalu memberikan yang terbaik dengan sesimpel senyum, sapa, salam. Itu bakal ngebuat klien merasa dihargai. Jadi kalau misalkan kesan pertamanya udah baik, bakalan komunikasinya lancar ke depannya gitu sih Kak Dini. Jadi komunikasi itu penting banget. Penting ya banget, Kak? betul. Itu fondasi dasar untuk menjalin hubungan lah dengan klien ataupun dengan rekan kerja, teman. Komunikasi yang paling penting itu sih. Jadi supaya acaranya itu berjalan lancar, Betul. harus dimulai dari komunikasi yang baik ya Kak Betul ya? banget ya. Oke, keren banget ya Kak jawabannya. Oke, kita lanjut aja kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Kan Kakak tadi udah ngasih tip cara komunikasi yang baik. Nah sekarang aku pengen tanya nih, gimana sih cara Kakak nyambut tamu supaya tuh mereka ngerasa dihargain gitu? Oke, jadi yang pertama kalau misalkan kita nyambut tamu, kita itu nggak boleh ngebedain pelayanan antara tamu VIP ataupun tamu reguler. Iya, soalnya kan kalau di Iya. kan itu ada Perbedaan lah ya, jadi ada gap. Nah, tetapi kita sebagai yang beri pelayanan sebisa mungkin tentu VIP diprioritaskan, tetapi jangan sampai membuat yang tamu reguler merasa kurang dihargai. Jadi kita bakalan tetap menyambut mereka dengan senyum, dengan ramah, dan bila perlu kita bisa mengantarkan mereka ke posisi duduk ke tempat yang seharusnya. Dengan seperti itu tentu mereka akan merasa dihargai gitu sih. Oke, walaupun tamu reguler harus mendapatkan pelayanan yang sama ya Kak Betul, ya? karena semua tamu wajib mendapatkan pelayanan terbaik selama kita menjadi kru di wedding ataupun di event gitu. Itu kan nantinya
kalau tamu ngelihat kita tuh wah pelayanannya tuh bagus, mungkin dari tamu Ah, itu bisa pakai kita lagi Betul, ya Kak? jadi itu branding. Kalau misalkan branding kita bagus, kita nggak perlu banyak ngomong. Betul. Branding yang berbicara. Jadi orang tuh bisa langsung Iya, lihat betul, gitu. menjadi penilaian tersendiri gitu Kak, ya. Iya, positif, hal positif tentunya bakal balik ke diri kita sendiri juga, gitu. Oke, mari kita lanjut aja kali ya Boleh, ke boleh. pertanyaan selanjutnya. Nah, biasanya kan mungkin ada tamu yang bingung nih Kak, mau gitu di mana atau gimana? Pernah nggak sih Kakak ngalamin hal tersebut? Hampir di setiap kali running event pasti ada ketemu klien-klien ataupun itu ketemu sama yang tamu undangan, bingung lah dengan misalkan mereka jarang datang ke pernikahan. Jadi secara kita yang memberikan pelayanan tentunya kita yang mendatangi. Terkadang kan sering ada ibu-ibu, bapak-bapak yang udah cukup berumur, kan mereka bingung nih posisi duduknya gimana. Jadi tentunya kita sebagai pemberi pelayanan, jadi kita kan ada kru yang khusus untuk melayani di bidang-bidang tertentu, misalkan di tamu reguler atau tamu VIP. Nah tentunya ketika melihat ada tamu undangan yang kebingungan, kita langsung samperin, kita tanyain. Misalkan ada problem ataupun bingung posisi duduk, kita anterin sampai mereka benar-benar duduk lah, jadi tenang, nggak ada yang bingung lagi gitu sih. Jadi memberikan tindakan langsung ya Iya. kepada tamu yang bingung Betul. tadi ya Kak. Betul. Oke, baik banget pelayanannya ya Kak. Memang harus, Harus. karena kita kan menjual jasa. Iya. Jadi jasa jadi jasa yang harus kita prioritaskan. Servis gitu. nomor Betul, satu ya betul. Kak. Oke, mungkin kita lanjut aja ya. Boleh. Nah, selain attitude nih Kak, sebagai seseorang yang memberikan jasa, tentunya penampilan penting nih Kak ya. Betul. Nah, kira-kira menurut Kakak gimana cara menjaga penampilan dan juga attitude saat bertemu klien ataupun tamu tersebut? Oke, jadi kalau berbicara tentang penampilan sebetulnya bukan hanya sekedar bertemu klien, tapi di setiap momen seharusnya kita dapat memberikan penampilan yang terbaik. Karena balik lagi itu bakal mempengaruhi branding kita. Jadi apalagi mau ketemu klien kan, bare minimum banget itu pasti ya rapi, pakai komet, terus pakai baju yang casual nggak apa-apa, tapi jangan terlalu casual banget kan, formal casual gitu. Yang terpenting kita menjaga kerapian, bersih, dan wangi juga sih. Jadi memberikan kesan positif pada klien gitu sih. Berarti untuk menjaga penampilan bukan karena kita memberikan pelayanan aja ya Kak, Betul. tapi itu dari diri kita dimanapun berada, dimulai dari apapun itu ya Kak. Iya betul, mempengaruhi branding kita juga Iya, lah. jadi kita udah terbiasa nih Iya. Kak untuk tampil rapi. Jadi nggak cuma sekedar bertemu klien, ya di kehidupan sehari-hari juga kita memang terbiasa, menjadi hal yang positif untuk dibangun kan gitu. Jadi nggak berat gitu Kak ya kalau Iya. sering dituntut untuk tampil rapi. Udah terbiasa lah intinya jadi. Iya. Nah teman-teman, buat teman-teman harus dilatih ya untuk berpenampilan rapi, bukan karena tuntutan tapi dari diri kita sendiri dulu. Betul. Oke, mungkin lanjut lagi Kak ya, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa aman kok, emang Oke, dikosongin waktu Oh gitu, untuk makasih banyak wawancara Kak. ini. Nah, kan pasti kan jadi kru WO kan sibuk banget ya Kak, berdiri-diri gitu, terus banyak banget arahan dari sini, dari mana-mana gitu ya. Oke. Pasti sibuk banget dan tertekan gitu ya Kak dari kesibukan tersebut. Nah, gimana cara Kakak untuk menjaga sikap Kakak yang ramah dan profesional tadi di balik kesibukan dan ketertekanan tersebut Kak? Oke. Jadi kalau untuk pertanyaan ini sebetulnya bukan tertekan sih. Lebih ke memang jam terbang juga. Jadi kalau misalkan kita udah biasa running event, kita bisa tahu flow dan menikmati acara juga. Bukan dalam arti menikmati acara kita sebagai tamu, tapi kita bisa mengatur acara dengan sesuai konsep yang telah dikasih oleh penyelenggara. Nah, cara kita untuk terus biar nggak kelihatan lah sama orang bahwa kita tuh banyak arahan lah di hati ini ya. Jadi kalau aku yang paling penting itu kita harus tetap terus bersikap tenang. Jadi tanamin ke diri bahwa kayak tenang, apapun yang
orang lihat itu nggak perlu tahu apa yang terjadi di hati. Jadi orang nggak perlu tahu nih, tamu-tamu nggak perlu tahu, penyelenggara nggak perlu tahu bahwa kita sedang riuh begitu. Jadi kita tetap fokus dan nggak usah kasih tahu eksternal lah apa yang terjadi di hati. Jadi kita handle dengan penuh ketenangan gitu sih Kak, biar nggak kelihatan lah kalau kita tuh lagi banyak arahan di hati. Jadi memainkannya dengan ekspresi wajah ya Kak? Betul. Walaupun otak kita mikirin konsep, mikirin acaranya running, ya kita tetap harus present lah di situ. Gitu. Jadi semua orang tuh nggak harus tahu ya kalau kita betul. tuh lagi pusing. Yang penting orang-orang pengennya kita tuh terlihat Profesional lah. apa gitu. Jadi kalau kita kayak jutek gitu, orang-orang nggak mau tahu ya. Minus itu pelayan. Iya, mereka maunya pelayanan yang baik ya Kak ya. Betul. Oke, lanjut aja kali ya Kak ya. Boleh. Oke. Nah kan kakak tuh pastinya berinteraksi dong sama klien, sama tamu. Nah, gimana cara kakak menjaga batasan agar kakak itu tetap profesional dibalik dengan interaksinya tadi? Oke, jadi kalau misalkan kita tentunya komunikasi penting, tetapi menjaga batasan dengan klien itu merupakan hal yang penting juga. Jadi tentunya kita ingin bangun chemistry lah dengan klien kan, biar kita interaksinya lebih mudah ke depannya. Tetapi untuk batasan sesimpel, oke, kita mungkin beberapa saat kita bisa ngejokes bareng, tapi jangan menyentuh ranah personal. Oke. Gitu, jadi nggak ngebuat orang tersinggung lah. Kita main di jokes yang bisa bangun chemistry, tapi jangan menyentuh ranah-ranah personal yang bisa membuat orang ngerasa tersinggung. Gitu sih biasanya. Jadi ada hal yang bisa dibahas, ada juga yang nggak boleh. Iya, ya, benar. Kak? Yang riskan lah bisa dibilang. Oke. Lanjut ya Kak. Boleh. Oke. Nah kan kakak udah memberikan pelayanan yang baik nih Kak. Pastinya ada dong orang-orang yang kayak ngeluh atau komplain gitu. Nah kalau misalnya pernah nggak sih Kak kayak gitu? Pernah. Pernah ya? Nah gimana sih cara kakak mengatasi komplain ataupun keluhan dari klien tadi? Oke, yang pertama kalau misalkan kita dapat komplain itu kita nggak boleh menentang apa yang dikomplain, walaupun misalkan dalam konteksnya memang kita udah benar, tapi komplain ini tentunya berasal dari klien ataupun dari tamu yang datang, dan kita harus mendengarkan apa yang mereka ingin sampaikan. Itu membuat mereka merasa dihargai dan didengar. Nah, jadi misalkan kita ada komplain, jika memang komplainnya bisa diselesaikan di tempat, kita langsung kasih solusi. Tapi misalkan memang komplainnya itu cukup berat, mungkin kita bisa langsung ajak mereka ke ruangan lain untuk bisa didiskusiin dan cari solusi terbaik agar masalahnya nggak merambat. Gitu sih, langsung diselesaikan di tempat, dikasih solusi. Berarti Pak lagi ke komunikasi Kak ya? Emang komunikasi itu semua ranah lingkupnya ke komunikasi, balik lagi gitu. Oke, nah mungkin pada saat acara pernah nggak sih Kak ada vendor lain kayak catering tuh datangnya telat atau MC atau apapun telat, pernah nggak sih? Oh pernah kok. Vendor-vendor yang terlibat dalam event ternyata nggak sesuai rundown. Iya. Pernah. Jadi hal itu dapat diatasi dengan balik lagi ke bagaimana kita menyikapi. Jadi kita harus bersikap tenang dan meyakinkan kepada penyelenggara bahwa acara bakal berjalan dengan lancar. Yang terpenting balik lagi, penyelenggara nggak perlu tahu bahwa kita lagi pusing gitu. Iya. Yang kita yakinin bahwa ini bakalan selesai dengan aman dan kita pastiin penyelenggara aman. Jadi kita bisa langsung kontak ke penyelenggara yang telah dan sembari meyakinkan penyelenggara agar ya aman kok acaranya. Yang penting kita fokus ke solusi. Jangan ngebuat makin bingung lah penyelenggaranya gitu. Tapi pernah nggak sih Kak vendor tersebut atau MC dari acara tersebut nggak datang atau nggak pernah? Kalau nggak datang sih belum pernah kalau sekarang. Cuman telat aja Kak ya? Kalau telat ya lumayan sering lah. Kalau telat ada vendor yang datangnya nggak sesuai rundown, dan mungkin kan mereka terjebak macet atau tiba-tiba ada musibah di luar
apa yang mereka bisa kontrol lah hal-halnya biasanya gitu. Jadi semua masalah balik lagi Kak ya ke komunikasi. Iya, komunikasi dan langsung cari solusi. Jangan fokus ke permasalahan tapi fokus ke solusi gitu. Ada lagi nih Kak pertanyaannya. Nah, Apa sih strategi dari Kak Ariel untuk ngebuat klien tuh merasa nyaman dan puas dengan pelayanan yang Kakak berikan? ya jadi kalau untuk membuat klien merasa puas, tentunya kan kita bakalan ngadain meeting terkait konsep mereka. Nah, jangan sampai dari konsep-konsep yang mereka ajukan, yang tentunya mereka kan maunya acara mereka berjalan dengan sesuai keinginan, dengan memastikan bahwa acara mereka sesuai dengan konsep. Jadi klien merasa kecewa, gitu aja sebenarnya, sesimpel itu. Terkadang kan ada hal-hal yang klien tuh ada beberapa yang keinginannya itu unik lah konsepnya. Nah, kita harus tetap bersikap profesional dan bisa mengadakan hal tersebut gitu. Jadi dikoordinasikan. Iya, karena balik lagi kepuasan klien bakalan ngebuat citra kita juga brandingnya makin bagus. Ya dipakai gitu. terus ya Kak jasanya. Betul. Oke deh. Satu pertanyaan lagi ya Kak ya. Boleh kan? Boleh aman. Oke, nah dari pengalaman Kakak menjadi kru WO nih, kira-kira pelajaran apa yang paling berharga dalam melayani klien ataupun tamu? Pelajaran paling berharga ya. Jadi kalau misalkan pelajaran paling berharga sih lebih ke pengalaman bisa bertemu dengan banyak orang dengan berbagai jenis latar belakang, karakter, watak. Bisa ketemu dengan gubernur, wakil gubernur. Jadi kan kita bisa ngetahuin lah sifat-sifat. Oh ternyata gini. Oh ternyata banyak jenis manusia loh yang harus dihandle dengan berbeda-beda servis juga tentunya. Nah hal ini ngebuat kita jadi makin mudah lah untuk memahami karakteristik setiap orang dan bisa digunakan juga karena kerja, karena lingkup pertemanan, bahkan ya ke keluarga juga kita bisa lebih paham lah karena oh ternyata berbeda sifat bisa berbeda pelayanan juga gitu. Jadi banyak banget ya Kak pelajaran yang didapat jadi kru WO ini. Oke deh, mungkin itu pertanyaan yang terakhir ya Kak. Jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak Sama-sama. untuk sharingnya dan ngeluangin waktu untuk datang malam ini. Ya, Jawaban Kakak benar-benar membantu aku untuk mata kuliah ini ya Kak. ini UTS jadi ya. Iya UTS. Ini jadi dosennya siapa? Ibu Melisa Kak. Oh Ibu Melisa, halo Bu Melisa. Oke, thank you ya Kak. Semoga kedepannya Kakak dan juga tim WO semakin sukses dan bisa terus memberikan pelayanan terbaiknya untuk klien dan juga tamu. Amin. Sukses selalu ya Kak buat acara-acara berikutnya. Sekali lagi aku makasih banyak ya Kak. Oke, sama-sama. Saya juga senang kok bisa komunikasi bersama dan bisa membantu tentunya Mbak Dini untuk menyelesaikan UTS-nya. Terima kasih Kak. Oke. Nah teman-teman itulah dia sharing dari Kak Ariel terkait pengalamannya menjadi salah satu kru WO yang ada di Kota Palembang. Terima kasih buat yang sudah menonton. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.